Halo teman-teman semua, semoga dalam keadaan sehat selalu dan diberikan rezeki yang melimpah ya. Kali ini kita akan membahas sebuah film berdasarkan legenda dari Prancis yang menceritakan seorang gadis yang mengaku sebagai utusan Tuhan dan meminta putra kerajaan Prancis untuk memberikan pasukan demi mengusir penjajah dari negerinya. Film ini berjudul The Messenger, Joan of Arc. Pada tahun 1420, Raja Inggris Henry V dan Raja Prancis Charles VI membuat perjanjian Troyes yang isinya menyebutkan bahwa Prancis menjadi milik Inggris setelah kematian para raja. Namun kedua raja meninggal dalam waktu yang berdekatan. Raja baru Inggris Henry VI masih berusia 2 bulan dan pangeran bungsu Prancis Charles VII tidak ingin kerajaannya dipimpin oleh anak kecil. Inggris dan sekutunya yakni Burgundy akhirnya menyerang Prancis. Diperlihatkan seorang anak kecil yang bernama Joan selalu datang ke gereja untuk melakukan pengakuan dosa. Ia bisa datang 2-3 kali dalam sehari dan ini membuatnya merasa nyaman. Namun terkadang membuat pendetanya sendiri menjadi jengkel. Joan menceritakan tentang penglihatan yang sering dialami. Seseorang yang selalu datang dalam penglihatannya namun menyuruh ia untuk selalu melakukan kebaikan. Joan selalu gembira ketika sudah melakukan pengakuan dosa. Joan yang terbaring di rerumputan secara tidak sengaja menemukan sebuah pedang yang tergeletak di sampingnya. Tiba-tiba dia tersadar sudah ada di sebuah jalan dan melihat seekor serigala yang disusul dengan segerombolan serigala lainnya berlari ke arah desanya. Terlihat desanya terbakar diserang oleh pasukan Inggris. Sampai di rumahnya, ia memanggil kakaknya yaitu Catherine yang sedang bersembunyi dan menyuruh Joan untuk sembunyi di tempatnya tadi. Dan sesuatu yang biadab pun menimpa Catherine. Waktu dengan cepat berlalu. Di istana kerajaan Prancis, seorang kapten muda yang bernama Aulon membawa sebuah surat untuk putra bungsu kerajaan Prancis yaitu Charles VII dari seorang wanita dan mengaku pembawa pesan dari Tuhan yang ingin bertemu dengan Charles. Namun kedua penasihat merasa khawatir bahwa ini adalah sebuah jebakan dari pihak Burgundy. Bahkan penasihat rohaninya menyatakan bahwa bisa saja wanita tersebut adalah jelmaan dari iblis. Charles masih tetap akan menemuinya. Ibu mertua Charles yang percaya akan hal-hal klinik pun menganjurkan supaya Charles menemuinya. Keesokan harinya, wanita pengirim surat tersebut bersama beberapa temannya datang menemui Charles. Ternyata wanita tersebut tidak lain adalah Joan yang telah dewasa. Joan dihadapkan pada Aulon yang didandani pakaian Charles untuk mengujinya. Entah bagaimana, Joan mengetahui bahwa dia bukanlah putra bungsu yang ingin ditemuinya. Kemudian salah satu penasihat meminta Joan mencarinya sendiri di antara kerumunan orang banyak. Dengan tepat, ia memilih Charles yang selama ini belum pernah ditemuinya dan membisikkan Charles bahwa ia membawa pesan dari Raja Surga untuknya. Joan kemudian meminta Charles untuk berbicara secara pribadi dengannya. Ia menceritakan semua penglihatan yang selama ini dialaminya. Semua penglihatannya selalu diawali dengan adanya angin yang berhembus, tentang awan yang bergerak membentuk bayangan seorang pria, dan penampakan seorang pria yang selalu datang menemuinya. Dan pesan yang dibawa pria tersebut bahwa ia harus menyelamatkan Prancis dan membawa Prancis kembali ke tangan Tuhan serta membawa Charles ke altar tahta kerajaan Prancis. Charles kemudian menyuruh Aulon untuk memenuhi semua permintaan Joan yaitu membawakan air putih, memanggil pendeta untuk pengakuan dosa, menyiapkan kuda, pedang, baju perang, dan membuatkan bendera untuknya. Joan juga meminta seseorang untuk menulis surat kepada Raja Inggris agar mereka meninggalkan Perancis secara damai. Penasihat Charles masih meragukan Joan.
Apalagi dia dipercaya akan memimpin pasukan Prancis untuk melawan Inggris, dan dia takut apabila Joan adalah jelmaan dari iblis. She claims to be a virgin. Absolutely certain about. Maka diambillah satu keputusan untuk membuktikan omongan Joan bahwa dia adalah seorang gadis yang masih suci. Dan pembuktian kesuciannya dilakukan di depan para pejabat istana dan dia dinyatakan masih suci. I'll kill her myself. She is intact. Kemudian Joan dibawa ke sebuah majelis untuk menguji kemampuannya. Ia ditanya tentang kemampuan militer dan bermain pedang. Joan menyatakan ia hanya mahir bermain tongkat. Ketika ditanya mengenai bukti atau tanda mukjizat bahwa ia adalah seorang yang diutus dari Tuhan, Joan hanya menjawab bahwa ia datang bukan untuk bermain sulap. Ia menambahkan bahwa Tuhan akan membimbingnya dan membantu untuk mengalahkan musuh. Untuk itu, ia minta diberi pasukan dan membawanya ke Orleans. Ia yakin mereka akan melihat tanda yang akan diberikan oleh Tuhan setelah mengalahkan 500 prajurit musuh. See the sign that I was sent to make. Di sisi lain, seorang sepupu raja yang bernama Lord Dunois diberitahu bahwa Charles mengirim makanan dan tentara yang dipimpin oleh seorang gadis. Mulanya mereka menertawakannya, namun mereka akhirnya membawa Joan ke benteng Orleans. Benteng ini dipisahkan oleh sebuah sungai dengan daerah yang sudah dikuasai oleh Inggris. Rakyat di sana menyambutnya hangat dan meyakini bahwa Joan akan membebaskan mereka dari penjajahan Inggris. Dunois dan komandan lainnya kemudian merencanakan penyerangan ke benteng sayap yang kecil sebelum menyerang benteng utamanya. Namun Joan yang selalu mendapatkan bisikan untuk selalu langsung menyerang membuatnya menjadi uring-uringan. Ia ingin langsung menyerang benteng utama Inggris, namun Dunois menentangnya. Mereka tidak hanya meragukan kemampuan Joan, tapi secara jujur mereka juga merasa tidak nyaman disuruh-suruh oleh seorang gadis. Back together again. Let's have some Hingga akhirnya Joan memotong rambutnya supaya terlihat seperti lelaki. Ia meminta ulun mengirim pesan kepada Raja Inggris untuk takut kepada Raja Surga dan meninggalkan Perancis dengan damai, jika tidak maka akan terjadi perang yang sangat hebat. Aulon pun menyampaikan pesan tersebut dengan sebuah panah ke benteng utama Inggris. Esok harinya Joan terbangun dari tidurnya. Namun Dunois dan pasukannya sudah menyerang benteng kecil Inggris. Pasukan Prancis terdesak dan memilih untuk mundur. Namun Joan malah berlari dan berteriak pada pasukan untuk mengikutinya. Dan hebatnya mereka mengikutinya sehingga pasukan Inggris kembali masuk ke dalam benteng dan menutup gerbang. Joan meminta semua pasukan Prancis untuk mendekat ke gerbang yang sudah ditutup. Ternyata ini yang dilakukannya. Setelah gerbang terbuka, pasukan kembali bersemangat, hingga akhirnya benteng sayap itu pun dikuasainya. Joan meminta mereka kembali ke Orleans. Dunois mengatakan bahwa jembatannya sudah roboh. Tapi Joan menjawab bahwa Inggris sudah memperbaikinya. Dunois pun keheranan dengan jawaban Joan yang mengetahui tentang sesuatu yang ia sendiri tidak mengetahuinya. Joan kemudian mengerahkan semua pasukannya untuk menyerang benteng utama Inggris di bawah komando Kapten Talbot dan Jenderal Glasdale. Ia kemudian maju dan memberikan peringatan bahwa mereka harus menyerah kepada Raja Surga atau kembali ke negara asal mereka. Man the walls. Glasdale memerintahkan Talbot untuk bersiap dan Joan memberikan semangat pada pasukannya.
God gave us a great victory. Ia menjanjikan kemenangan sebelum malam tiba. Follow me! Ia meminta semua pasukannya untuk mengikutinya. Joan yang bersemangat turut bertempur walaupun sudah diingatkan Aulon untuk mundur. Dan akhirnya ia pun harus tertembak anak panah. It's an arrow, and it's in deep. Joan yang terluka mencabut anak panah yang tertancap di dada kirinya, dan ia tetap meminta Aulon untuk kembali bertempur. Joan pun terdiam tak bergerak. Dokternya datang terlambat memeriksanya, dan ia pun bingung. She's sleeping. What? Ternyata Joan dalam keadaan tertidur. Dunois memerintahkan semua pasukan Perancis untuk mundur. We're worse off than if she'd never come at all. Joan yang tertidur masih dibayangi oleh mimpi buruk tentang kejadian yang menimpa kakaknya, yaitu Catherine. Joan yang terbangun melihat semua pasukan Perancis dalam keadaan tidur. Sedangkan di seberang sungai, salah satu tangan kanan Talbot yang mengira Joan tewas terpanah terus mengejek pasukan Perancis tentang kematiannya. Why not come out? Dia pun kaget melihat Joan masih hidup dan berteriak kepadanya. May God forgive your blasphemy. The battle has begun! Joan kemudian membangunkan pasukannya dan mulai melakukan penyerangan. Dunois mengingatkan Joan bahwa ia membawa tangga yang tinggi dalam keadaan terbalik. She doesn't even know how to use it. Dan Glasdale pun mengira bahwa Joan tidak tahu cara menggunakan tangga tersebut. Ternyata ini yang dilakukannya. Gerbang pertama pun hancur. Melihat itu, Talbot memerintahkan untuk menutup gerbang utama dengan cepat. Kill her. Dunois kemudian menyuruh anak buahnya untuk mengisi kayu di atas kereta. Sedangkan di atas benteng, salah satu sniper Inggris mengincar Joan yang ada di bawahnya. Untungnya, salah satu komandan Prancis yang bernama Derais menyelamatkannya. Gerbang utama pun berhasil dibobol. Talbot yang melihat benteng bisa ditembus cepat meloncat ke sungai untuk menyelamatkan diri. Kembali Joan mendapatkan penglihatan lagi. Ia melihat pria tersebut marah dan berdarah-darah. Setelah disadarkan Aulon bahwa mereka memenangkan perang, Joan malah ketakutan melihat mayat bergelimpangan. Ia kemudian meminta pendeta dan segera berlutut untuk melakukan pengakuan dosa. Namun Dunois mengabarkan bahwa ribuan tentara Inggris datang dan bersiap di seberang sungai. Dua pasukan besar saling berhadapan. Joan dengan berani maju ke depan sendirian. Ia dengan lantang mengatakan bahwa ia membawa pesan dari Tuhan untuk Raja Henry. Ia meminta semua pasukan Inggris untuk pulang dengan damai. Jika tidak, maka pasukan Inggris akan terkubur di situ. Di belakang Joan, Dunois menyuruh para prajurit untuk tidak menunggu keajaiban dan segera bersiap. Melihat itu, Joan berdoa kepada Tuhan.
Ajaibnya, pasukan Inggris yang telah siap berperang malah berbalik dan meninggalkan mereka dengan damai. Dengan cepat berita menyebar. Charles mendapatkan informasi tentang kemenangan tersebut. Sedangkan penasihat Raja Inggris yang mendengar kekalahan tersebut menginginkan Joan mati dibakar. I want that girl. Burn. Dengan segera, putra bungsu kerajaan Prancis yaitu Charles dinobatkan sebagai Raja Prancis. Kemudian John kembali bertempur untuk membebaskan Paris. Tapi kali ini ia tidak mendapatkan dukungan Charles yang telah menjadi raja. Darius menyadarkan Joan bahwa mereka kekurangan pasukan dan raja tidak memberikan dukungan pasukan lagi. Terlihat Joan mendatangi Charles yang sedang menikmati kehidupannya sebagai raja. Joan menanyakan alasan Charles yang tidak mendukungnya lagi. Charles memberikan jawaban bahwa lebih mengedepankan diplomasi yang tidak memerlukan upaya kekerasan lagi, lebih manusiawi, aman, dan hemat biaya. Joan berkata bahwa ia datang karena rakyat yang sedang kelaparan dan mengatakan bahwa Prancis bukan milik raja akan tetapi milik Tuhan. Dan ia pun melemparkan kertas yang dibawanya pada Charles. Sepertinya hanya Joan yang berani melakukan ini pada seorang raja. Terlihat Joan menceritakan tentang kegelisahannya kepada Aulon. Semenjak penobatan Charles menjadi raja, ia sudah tidak mendapatkan penglihatan lagi. Aulon dengan bijak berkata mungkin itu adalah suatu tanda bahwa sudah waktunya Joan pulang. Namun Joan menjawab bahwa misinya belum berakhir dan menyuruh Aulon yang masih mempercayainya untuk meminta kepada raja supaya mengembalikan pasukannya lagi. Diperlihatkan Charles yang sedang dipengaruhi oleh ibu mertua dan penasihatnya untuk menghentikan pergerakan Joan dengan perangnya. Karena dianggap akan merugikan Prancis setelah Charles menjadi raja. Charles merasa berat karena Joan telah banyak berkorban untuk mereka. Tapi penasihatnya mengatur siasat agar pihak Burgundi yang beraliansi dengan Inggris untuk menghentikannya. Dan ibu mertuanya pun menguatkan pendapat tersebut. Joan pun dijebak dan tertangkap oleh pihak Burgundi, sehingga Aulon yang setia pun tidak dapat menolongnya. Di dalam penjara, Joan diberikan penglihatan lagi oleh wujud seorang pria yang berbeda. Ternyata pria itu adalah pria yang sama dengan wujud yang berbeda. Joan menyangka bahwa dia adalah setan, tapi pria itu mengatakan bahwa dia akan membebaskannya. Incomplete. Aulon membawa koin emas dalam jumlah yang banyak yang dikumpulkan dari semua komandan pasukan untuk menebus Joan. 10,000 gold crowns. 10,000? Tapi tentu saja Inggris membayar Burgundi lebih banyak lagi untuk mendapatkan Joan. Christian King Henry VI, King of England and France. Inggris menyerahkan Joan ke pihak gereja yang dipimpin pendeta Coulson dengan dakwaan melakukan penghujatan. Joan mendebat bahwa ia tidak akan mengatakan apapun dan hanya akan mengatakannya kepada Raja Prancis. Dia juga menambahkan bahwa ia akan mengatakan sejujurnya pada pendeta tersebut apabila pendeta tersebut mendengarkan pengakuan dosanya. Tapi pendeta tersebut mengancam apabila Joan tidak bekerja sama, ia akan angkat tangan dan menyerahkan kembali kepada pihak Inggris. Terjadi perdebatan antara Joan dan pendeta sehingga pengadilan berakhir kacau. You one day will be judged. Coulson meminta pendapat senior yaitu pendeta Vicente mengenai kasus Joan. Tapi Vicente menganggap bahwa pengadilan ini hanya rekayasa dari pihak Inggris untuk menghukum Joan. Dan ia akan melaporkan hal tersebut kepada Sri Paus di Roma. Tapi pihak Inggris sudah menangkapnya terlebih dahulu sebelum ia pergi. I have the right to do anything. Di tahanan, Joan kembali mendapatkan penglihatan lagi dari pria yang sama. Pria tersebut bertanya apakah semua yang dilakukan oleh Joan karena perintah dari Tuhan. Joan menjawab bahwa Tuhan mengirimkan tanda berupa angin, awan, lonceng, dan juga pedang yang ia temukan. Tapi pria tersebut mendebatnya bahwa semua tanda tersebut adalah multitafsir atau hanya suatu kemungkinan atau kebetulan yang ditafsirkan oleh Joan sendiri. Pria tersebut akhirnya mengatakan bahwa Joan hanya ingin melihat apa yang ingin dia lihat, sehingga membuat Joan terdiam. Pengadilan terus dilakukan. Semua pertanyaan tetap mengarahkan Joan untuk mengakui kesalahannya. Tapi Joan tetap tidak ingin mengatakan apa-apa lagi.
Ia hanya mengatakan bahwa kesaksiannya hanya untuk Raja Prancis. Pihak Inggris yang tidak sabar menyuruh pihak gereja untuk melakukan penyiksaan agar Joan mengaku. Tapi Coulson menolaknya. Ternyata Coulson takut apabila Joan ternyata benar-benar adalah utusan Tuhan. Di dalam penjara, kembali Joan diberikan pernyataan pria yang sama. Kali ini setelah perdebatan panjang, Joan akhirnya mengakui semua yang dilakukan bukan karena Tuhan menginginkan peperangan, tapi karena keinginannya untuk melakukan semua itu. Dia akhirnya meminta pria tersebut untuk membebaskan dan mensucikannya. Atas dasar keadilan dan kekhawatiran mengenai status Joan, para hakim dan pendeta mengirim semua bahan pengadilan ke Universitas Paris. Setelah dipelajari pihak universitas, Joan dihadapkan pada berbagai dakwaan. Di antaranya mengatakan atas nama Tuhan, memotong rambutnya dan menggunakan pakaian seperti laki-laki, tidak percaya pada gereja dan hanya percaya pada Tuhan saja. Sehingga Joan dinyatakan tidak lagi dibawa perlindungan gereja. Faith of God and that you are a child of Yang lebih berat, ia dinyatakan sebagai gadis penyihir, utusan iblis, dan pemuja setan. Kemudian Joan disuruh mengakui dan menandatangani surat pengakuan tersebut. Awalnya Joan menolaknya. Tapi setelah Coulson yang memintanya dan mengatakan ia akan bebas dari hukuman dibakar dan bisa melakukan pengakuan dosa, Joan pun menandatanganinya tanpa mengetahui isinya. Kemudian pria yang sama kembali muncul dalam penglihatannya dan memberitahukan bahwa yang ditandatangani adalah pengakuan bahwa Joan tidak percaya akan keberadaan Tuhan. Sehingga membuat ia mengamuk. Coulson kemudian mendekati pihak Inggris dan mengatakan bahwa Joan telah mengaku dan gereja tidak akan menutup pintu bagi orang yang mengaku dosa. Rupanya para pendeta menyadari bahwa pihak Inggris ingin cuci tangan dan meminjam tangan gereja untuk menghukum Joan. Pihak Inggris menyiksa Joan dan merobek pakaian Joan supaya Joan menggantinya dengan pakaian laki-laki yang mereka bawa. Kemudian mereka melaporkan hal tersebut pada Coulson, bahwa Joan menggunakan pakaian laki-laki kembali dan pendeta di sebelah mereka bersedia melihat Joan dihukum. So very evident. What miracle did these clothes find their way in here? An evil spell. Coulson heran kenapa pakaian pria ada di dalam penjara, dan pihak Inggris menjawab bahwa itu ada karena sihir. Why did you do it? Why? Why did you lie? Joan kemudian bertanya pada Coulson kenapa ia berbohong dan berkata bisa melakukan pengakuan dosa. Coulson menjawab bahwa semata-mata ingin menyelamatkan Joan dari api. It's not my body I want to save. Joan tidak ingin tubuhnya yang diselamatkan, tapi menginginkan jiwanya yang diselamatkan. Pria tersebut datang lagi untuk terakhir kalinya. Joan ingin melakukan pengakuan dosa pada pria tersebut. Ia mengakui telah berdosa karena ternyata bahwa ia melakukan peperangan karena dendam dan putus asa. Pria tersebut mendengarkan dan mendoakan keselamatan jiwa Joan. Joan kemudian dibakar pada tanggal 30 Mei 1431 pada usia 19 tahun. Dan diakui oleh Vatikan 500 tahun kemudian. Film pun usai.